Jangan di skip guys. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Desi. Aku baru pulang dari kampus nih. Masih belum membersihkan make up. Aku malas untuk membersihkan make up. Oh ya, ada gak sih dari kalian yang tiba-tiba malas hanya untuk membersihkan make up? Rasa malas itu wajar sih. Yang gak wajar itu kalau kita biarkan rasa malas itu dan membuat kehidupan kita itu jadi gak baik-baik aja. Aku dulu pernah pas mondok. Oh ya, for your information, aku dulu pondok guys, lulusan pondok. Aku pernah pas mondok, syarat kelulusan santri kelas akhir itu harus hafal tahlil dan doanya. Nah, setelah pengumuman itu dikasih tahu, kita dikasih tenggat waktu 2 bulan. Nah, kan 2 bulan tuh lama ya menurut aku. Jadi aku tunda-tunda. Kenapa? Ya karena rasa malas itu. Jadi aku tunda-tunda. Sekitar 1 bulan lagi sebelum penyetoran itu, aku masih belum menghafalkan juga. Terus 2 hari sebelum tenggat waktu itu, aku belum hafal dan apa yang terjadi? Aku buru-buru menghafalkan tahlil itu. Namanya juga hafalannya buru-buru ya kan. Jadi gak masuk di otak, gak hafal gitu. Untungnya mbak pengurus di pondok dia ngasih keringanan, alhasil aku bisa lulus saat ini. Nah, dari kalian yang pemalas akut, aku tahu sih kalian pasti ada keinginan untuk berubah, namun belum menemukan tips and tricks yang sangat efektif, ya kan? Nah, aku punya 5 tips and trick yang sangat efektif. Yang pertama, yaitu mendapatkan motivasi. Dari mana sih kita mendapatkan motivasi? Bisa dari membaca buku, menonton video, bahkan dari orang-orang yang kita sukai. Karena mendapatkan motivasi itu bisa membuat kita fokus pada tujuan awal dan gak ada tuh rasa malas-malas lagi. Tapi, ada tapinya. Kita tuh gak boleh menelan secara mentah-mentah motivasi itu. Jadi harus dipikir dulu apakah motivasi itu benar atau tidak. Yang kedua, melakukan hal yang disukai. Kalau aku udah mulai merasa malas, aku tuh langsung merajut. Kalian pasti tahu rajut kan? Daripada malas, diem aja, mending merajut kan? Udah dapat pouch make up, nanti bisa dapat juga tas, ya kan? Nah, buat kalian yang belum mengetahui kesukaan atau hal yang disukai kalian bisa mencoba dengan beberapa hal seperti memasak, olahraga, membaca, menulis, dan lain sebagainya yang kiranya bisa kalian lakukan dan mampu kalian lakukan. Tips yang ketiga, udah nyampe di pertengahan aja nih. Tips yang ketiga yaitu membuat rencana. Membuat rencana apa sih? Seperti a day in my life gitu. Oke guys, itu adalah video contoh cara membuat rencana a day in my life. Keseharian kalian, mulai dari kalian bangun tidur, mulai dari kalian berangkat kerja, mau mengerjakan sesuatu, intinya bikin rencana sesibuk mungkin diri kalian. Tapi yang realistis juga, sekiranya itu semuanya dikerjakan oleh kalian. Membuat rencana ini bisa sih membuat kalian itu gak merasa malas gitu. Kalau aku suka sih buat rencana ini. Tips yang keempat, yaitu istirahat yang cukup. Istirahat itu identik dengan apa sih? Pasti tidur kan. Tapi jangan tidurnya kelamaan, gak baik juga. Istirahatnya itu produktif, tidur yang produktif itu seperti itu. Nah, kalau ada loh orang yang tidurnya lama berjam-jam tapi dia bangun-bangun lemas, letih. Akhirnya apa? Malas untuk melakukan sesuatu. Jadi tidurnya harus produktif, seperti itu ya. Karena istirahat yang cukup itu meningkatkan konsentrasi yang tinggi. Yang terakhir, ini yang paling penting, dipaksa. Percuma 4 tips tadi aku kasih tahu ke kalian kalau kalian gak memaksakan diri kalian untuk mencoba tips-tips itu. Sebagus apapun, sepintar apapun yang menyampaikan, kalau kalian gak ada kemauan dari kalian untuk mencoba tuh,
percuma guys. Jadi paksakan diri kalian untuk menghilangkan rasa malas. Oh, yang dihilangkan rasa malas kan bukan rasa yang lain seperti rasa cinta ya kan. Nah, itu dia 5 tips yang sangat efektif. Mungkin dari kalian pasti ada yang nanya, apakah aku setelah mengetahui 5 tips ini aku jadi gak malas? Oh, jawabannya tentu tidak. Aku pasti merasakan rasa malas, tapi bedanya itu setelah aku mengetahui 5 tips ini, aku bisa membuat rasa malasku itu tidak berlarut-larut sehingga membuat hidupku tuh baik-baik aja, nggak yang terganggu karena rasa malas itu loh. Jadi buat kalian yang mau mencoba ya, silahkan dicoba ya kan. Terus dari kelima tips tadi, ada 3 tips yang paling efektif di aku, yaitu melakukan hal yang disuka, terus membuat rencana, dan dipaksa. Jadi buat kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa mencobanya, dan jangan lupa like dan share untuk teman-teman kalian yang pemalas akut. Bye! Semangat!